warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Parucha dengan NIM B1B1238080. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang evaluasi distribusi dana bagi hasil sumber daya alam pada sektor migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah ini, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, mineral dan batu bara atau minerba, panas bumi, kehutanan, hingga perikanan. Potensi besar ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara merata, pemerintah menerapkan mekanisme dana bagi hasil atau DBH sebagai instrumen fiskal yang bertujuan mendistribusikan sebagai pendapatan negara dari sektor-sektor tersebut kepada daerah penghasil. DBH dana bagi hasil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Namun dalam menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, perbedaan kapasitas pengelolaan di tiap daerah, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap distribusi DBH pada sektor migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan menjadi penting untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar optimal, tetap tepat sasaran, dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada beberapa manfaat dari makalah yang saya buat, yaitu untuk membantu pembaca memahami mekanisme penghitungan, alokasi, dan distribusi dana bagi hasil dari sektor sumber-sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan evaluasi, kita mengidentifikasi apakah distribusi DBH sudah proporsional dan berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, serta mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam penyalurannya. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pemanfaatan DBH agar berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari saya membahas tentang materi ini yaitu untuk menganalisis potensi panas bumi sebagai sumber pendapatan daerah, menjelaskan tahapan keuangan PAD dari sektor minerba, menguraikan mekanisme pembagian dana bagi hasil atau DBH di sektor kehutanan, dan menganalisis mekanisme pembagian dan kontribusi DBH sektor perikanan terhadap pembangunan keuangan daerah yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat, yaitu mengenai bagaimana dampak distribusi DBH migas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Yang kedua ada apa saja tahapan pengelolaan keuangan PAD dari sektor minerba. Yang ketiga tentang bagaimana potensi panas bumi di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Kemudian bagaimana mekanisme pembagian dana bagi hasil di sektor kehutanan, dan bagaimana mekanisme pembagian dan pemanfaatan DBH sektor perikanan dalam mendukung keuangan daerah yang berbasis lingkungan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak distribusi DBH migas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. DBH migas merupakan mekanisme transfer sebagai pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi ke daerah penghasil, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan lokal. Kemudian dampak positif dari DBH migas yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli PAD, untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kemudian mendorong pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selanjutnya memperluas kesempatan daerah, kesempatan kerja melalui proyek-proyek pembangunan daerah. Dan yang terakhir, memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada dana pusat. Selanjutnya ada dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dimana peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,
Kemudian meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Kemudian dana DBH juga dapat dialokasikan untuk program pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan hasil pembangunan di daerah penghasil. Kemudian ada tantangan dan isu distribusi DBH migas, yang dimana fluktuasi harga dan volume produksi migas mempengaruhi besaran DBH yang diterima di daerah. Kemudian resiko ketimpangan jika pengelolaan DBH tidak transparan dan akuntabel, serta perlunya pengawasan dan evaluasi agar dana benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pembangunan fisik. Kemudian ada apa saja tahapan pengelolaan keuangan PAD dari sektor minerba, yang dimana tahapan awal pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor minerba dimulai dengan perencanaan yang matang melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB oleh pelaku usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. RKAB disusun secara transparan dan realistis, mencakup estimasi pendapatan dan produksi serta biaya operasional dan investasi yang diperlukan. Pemerintah daerah melakukan proyeksi penerimaan PAD dari sektor minerba untuk dimasukkan dalam APBD. Pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sektor minerba kemudian ditransfer ke daerah penghasil melalui skema dana bagi hasil atau DBH yang fluktuasi pendapatannya dipengaruhi oleh harga dan volume penjualan minerba. DBH ini menjadi sumber pendapatan penting dalam APBD provinsi, kabupaten, dan dana desa, digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan keuangan PAD dari sektor minerba, yang dimana perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan tahap awal pengelolaan keuangan PAD minerba, dimulai dengan perencanaan yang matang, yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB oleh pelaku usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RKAB ini harus disusun secara transparan dan realistis, mencakup estimasi pendapatan dari hasil produksi, serta biaya operasional dan investasi yang diperlukan. Pemerintah daerah juga melakukan proyeksi penerimaan PAD dari sektor minerba untuk dimasukkan dalam anggaran daerah. Yang kedua ada penghitungan dan penetapan pajak serta retribusi. PAD dari sektor minerba terutama berasal dari pajak, retribusi, dan dana bagi hasil yang diatur oleh perundang-undangan. Penghitungan pajak minerba dilakukan berdasarkan volume barang produksi, harga komoditas, serta tarif yang berlaku. Penetapan besaran pajak dan retribusi harus sesuai dengan peraturan daerah dan nasional, termasuk pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan. Selanjutnya ada pengumpulan dan penerimaan dana, yang dimana setelah penetapan pajak dan retribusi, tahap berikutnya adalah pengumpulan dana oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD atau instansi terkait. Proses ini meliputi penerimaan pembayaran dari perusahaan tambang serta pencatatan yang akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat ada pengelolaan arus kas dan penganggaran, yang dimana dana yang diterima dari sektor minerba dikelola secara hati-hati melalui pengelolaan arus kas yang baik. Kemudian pemerintah daerah harus memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan dalam APBD, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima ada pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan PAD minerba harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan dana. Evaluasi berkala dilakukan terhadap realisasi penerimaan dan penggunaan dana, serta dampak terhadap pembangunan daerah. Pengawasan ini melibatkan aparat pengawasan internal, pemerintah daerah, dan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang terakhir ada pelaporan dan transparansi. Tahap akhir adalah penyusunan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini menjadi dasar bagi evaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan sebagian bahan informasi bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam pelaporan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ada penganggaran dan penetapan target, yang dimana ada penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD yang memuat PAD minerba,
dan penetapan target penerimaan PAD dari royalti pajak, retribusi, dan PNBP Minerba sesuai anggaran berdasarkan kondisi pasar dan regulasi terbaru. Selanjutnya ada bagaimana potensi panas bumi di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah, di mana potensi panas bumi di Indonesia sangat besar, dengan cadangan mencapai sekitar 24 gigawatt atau 40% dari cadangan panas bumi dunia yang tersebar di wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 10% dari total potensi. Untuk mengoptimalkan potensi ini, sumber-sumber dari pendapatan daerah, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP hingga sekitar 7.200 MW pada tahun 2025. Strategi optimalisasi meliputi percepatan pengembangan PLTP, pengurangan hambatan investasi terutama di tahap eksplorasi yang beresiko tinggi dan besar biaya, serta pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan yang selama ini menjadi tantangan regulasi. Selanjutnya, dana bagi hasil di sektor kehutanan, yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan negara atas pemanfaatan sumber daya alam kehutanan seperti provisi sumber daya hutan atau PSDH, iuran hak pengusaha hutan atau IHPH, dan dana reboisasi. Tujuan utama DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan kompensasi kepada daerah penghasil sumber daya alam atas dampak dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Mekanisme pembagian DBH di sektor kehutanan didasarkan pada prinsip keadilan fiskal, kompensasi eksternalisasi, dan kinerja daerah. Proporsi utama adalah 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat atau PSDH atau IHPH. Dengan penyaluran dilakukan secara triwulanan dan berbasis realisasi penerimaan. Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperluas cakupan penerimaan dan menambahkan aspek kinerja dalam formula pembagian. Selanjutnya, mekanisme pembagian dana bagi hasil di sektor perikanan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah 20% untuk pemerintah pusat dan 60% untuk pemerintahan kabupaten atau kota, di mana alokasinya dilakukan secara merata ke seluruh kabupaten atau kota tanpa memperhatikan status daerah penghasil atau non-penghasil, dan dihitung dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor perikanan seperti pungutan pengusaha perikanan atau P3 dan pungutan hasil perikanan PHP yang dipungut pasca produksi. Pemanfaatan DBH ini diarahkan untuk mendukung keuangan daerah berbasis lingkungan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pengelolaan perikanan berkelanjutan, perlindungan perikanan di lingkungan pesisir dan laut, serta pengembangan ekonomi biru yang mengintegrasikan aspek konservasi dan kearifan lokal. Jadi kesimpulannya adalah dana bagi hasil sumber daya alam pada sektor migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan menunjukkan bahwa mekanisme distribusi DBH masih menghadapi berbagai tantangan terkait keadilan, transparansi, dan efektivitas pemanfaatannya. Pembagian DBH cenderung mengikuti prinsip by origin, di mana daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, namun dalam praktiknya terdapat ketimpangan baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah maupun secara horizontal antara daerah dan daerah penghasil dan non-penghasil. Selain itu, keterlambatan penyaluran dan kurangnya transparansi dalam proses distribusi sering menghambat optimalisasi penggunaan DBH untuk pembangunan daerah. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.